Foodies, kalau cuaca lagi mendung gerimis-gerimis manja, paling enak makan apa yuk? Pasti sepakat nih makan yang kuah-kuah, ya kan jawabannya? Iya apa enggak? Pas banget nih, Farizi nemu hidden gem sajian berkuah di tengah perumahan di wilayah Gambir. Gimana enggak masuk ke sini aja susah, harus muter-muter dulu nih Foodies, gara-gara jalan masuknya banyak yang di portal. Macam kehidupan deh ya, banyak lika-likunya. Oke deh, ngomong-ngomong emangnya apa sih nih hidden gems-nya? Hai Foodies! Hujan-hujan gini enaknya makan kuah-kuahan ya. Tapi siapa sangka sih di perumahan yang elit ini ada warung sate Solo Pak Kumis. Nah, aku pengen makan yang kuah-kuah yang pedas, hangat-hangat gitu. Di sini ada yang spesial, tengkleng kambing. Tengkleng kambingnya Pak Kumis. Kita cobain ya Foodies. Let's go! Tempatnya boleh nyempil ya Foodies, tapi coba lihat deh tuh yang beli. Wah, bejibun sampai tumpe-tumpe ini sih. Lihat tuh yang ngantrinya aja sampai offside. Basri, aku pengen makan yang anget-anget. Yang anget-anget. Tengkleng. Tengkleng. Ada kan? Ada. Pesen 2 dong Basri. Ada versi jumbonya nih Mas, mendingan Wah, versi jumbo jumbo? aja. Gede-gede. Bedanya segede mana sih Basri? Pokoknya mangkoknya beda dari yang lain. Oke, aku mau cobain tuh Basri. Boleh. Nah, berhubungan tempatnya rame banget Foodies, aku duduk sama Mbak Sri sambil ngeliat caranya gimana sih masaknya. Saking ramenya, Farizi sampai nggak dapet tempat duduk tuh Foodies. Untung aja Mbak Sri mau nih kasih space. Maya langsung duduk depan tungkunya ya kan? Kalau gitu sekalian kali ya kita bikin tengkleng jumbonya yuk bareng sama Mbak Sri dan Pak Wibowo. Di sini masaknya rombongan Foodies, makanya duduknya pada ngeriung kayak begini. Ini masaknya masih tradisional bingo loh, pakai tungku tanah liat dan arang batok. So, sensasi bakarannya bakal berasa banget di dagingnya. Terus kita mulai yuk. Kita masukin dulu bawang putih dan bawang merah sebagai bumbu dasar. Untuk jumbonya itu sendiri dagingnya besar banget atau gimana sih Pak? Kalau untuk ukuran jumbo itu yang besar itu bukan dagingnya, tulangannya yang Tulangan. besar. Nah, yang gede itu tulangannya Foodies. sumsum. Ada sumsumnya ya? Ada. Ada sumsumnya. Wah, pasti enak banget ya. Spesial kalau sini tengklengnya sumsum. Wah, Foodies di sini ternyata spesialnya sumsum. Jadi nggak sabar nih kepengen langsung nyeruput aja bawaannya. Tapi tunggu dulu, tengklengnya belum jadi. Semangat sih bikinnya. Lanjut nih Foodies, daging kambingnya dicampur ke bumbu oles sate yang dibuat dari ketumbar, bawang putih dan juga kemiri. Baru deh tuh cemplungin daging ke wajan yang sudah ada tumisan bawangnya. Arak-arik agar daging kambingnya berubah kecoklatan. Cakep. Terus dimasak. Segini cukup Pak? Iya, nanti Campurannya. kita kasih bumbu dulu, sedikit garam. Tetap diaduk nih? Iya Pak, Tetap diaduk. lada sedikit. Campur lada lagi. Iya. Ayo Zi, aduk terus, jangan sampai dagingnya gosong loh. Biar makin segar, tambahin juga nih Foodies tomat irisnya. Wah, belum jadi aja udah bikin ngiler ya. Oh ya, ngomong-ngomong mana nih bintang utamanya si kambing jumbo? Nah, ini dia Foodies yang bikin saya penasaran. Tengkleng jumbonya. Tengkleng jumbo. Wow. Mau lihat nggak Foodies di sini nanti? Pak, ini yang diambil yang mana Pak ya? Yang satunya lagi. Ini? Ada. Iya, betul. Nah, di sini ada sumsumnya nih Foodies nih. Nah, ini dia nih yang bikin enak nih. Come on Zi, ambil tulangan yang gede-gede sama yang banyak ya pastinya. Uniknya di Foodies, tengklengnya tuh bisa request campur buntut juga nih. Pokoknya mah mantul to the max. Oke lah kalau gitu semua tulangan udah nangkring di wajan. Kuah gulainya juga udah disiram. Kita lanjut, tinggal tunggu matang deh tuh menyeluruh. Tambahkan kol Foodies dan siap disantap deh. Foodies pasti udah gak sabar juga kan? Yuk bentar lagi kok nih. Aduh Foodies, rasanya ini udah nggak tahan pengen cobain si tengkleng jumbo ini. Mas, Ya, saya mau pesen lagi dong satu. Boleh. Tongseng goreng. Pak, saya tunggu sana ya. Siap, Ini ya, saya Dok. serahin lagi ke Bapak. oke. Makasih Pak. Oke. Kalau udah serah terima centong, paham dong ya Foodies, artinya bentar lagi kita icip-icip time. Gaskeun! Wadidaw, menu-menu perdagingan duniawi sudah terhidang nih Foodies. Ada tengkleng jumbo, tongseng ayam goreng, dan sate kambing. Wih, semuanya menggoda abis. Tanpa babi bu, kemen lah kita takis yang spesial jumbo.
Kita cobain dari sayurnya dulu ya, sama daging-dagingnya nih. Nyoba dari yang kecil-kecil dulu Foodies, cobain. Yang terasa itu rempahnya. Kayak tadi sebenarnya cuma bawang putih sama ketumbar, tapi rasanya tuh kayak ada rempah-rempah. Nggak tahu deh, pokoknya rempah apa gitu. Enak banget. Oh, jelas dong Farizi, bumbunya nggak cuma bawang putih dan ketumbar aja, tapi masih banyak rempah lainnya juga, kayak lengkuas, jahe, dan teman-temannya. Pokoknya sakti deh nih bumbunya. Daging kambingnya empuk, terus ketemu sama kolnya yang dimasak hampir matang, itu bikin makan tengkleng di sini jadi rame banget teksturnya. Lembut iya, renyah juga yes, yahut. Katanya Foodies konsep tengklengnya mirip sama tongseng, tapi ditambah sama tulangan kambing gitu yang bikin nambah sensasi makannya. Nah kalau gitu sekalian deh kita cobain yuk tulangan kambing nih, gaskan. Wow, tuh lihat tuh. Tulang kambing jumbo. Ini namanya tengkleng jumbonya. Yang spesialnya itu adalah sumsumnya. Sumsumnya tuh makannya pakai ini. Nah biasanya diaduk-adukin dulu Foodies. Lanjut kita kasih kuahnya. Ini Foodies, kita taruh kuahnya. Tinggal kita tutup. Fry. Enak banget. Wah ini sih bahaya nih Foodies, baru denger seruputan sumsumnya aja udah bikin ngiler banget ya. Bener-bener lembut dan padat ini sumsumnya, endes-rendes. Cita rasa tengkleng ini juga makin sempurna lagi Foodies karena ada kuah gulai kambing yang aduhai bener rasanya. Dibuat dari rebusan tulang kambing, bikin rasa kaldu di kuahnya jadi tebel banget. Ditambah bumbu gulainya itu bikin bau perengus kambing terhempas nyata. Bagian tulangnya udah, oke kita cobain juga yuk si buntutnya nih. Yang kata abangnya sih kita hoki nih masih kebagian. Empuk banget, dagingnya empuk. Bumbunya sih ciri khasnya itu, tongseng tengklengnya ini enak banget. Jadi daging yang dari ujung sini ditarik sampai sini, nggak nempel. Dagingnya hilang semua, nggak ada yang tertinggal di kulitnya, cuman di tulangnya dikit. Jadi memang rasanya empuk banget dan enak. Gak heran ya Foodies kalau si buntutnya ini sering jadi incaran, lembut banget dagingnya. Ditarik rontok semua tuh Foodies, mantap. Kesatuan tengklengnya ini juga nggak ada yang gagal nih kayaknya ya. Next kita cobain si sate kambing. Kalau dari tampilan luarnya sih menggiurkan ya. Potongan dagingnya gede ya Foodies dan warnanya coklat mengkilap. Duh bikin lapar, glowing. Yang nggak kalah tekstur dagingnya itu kenyal, cuman nggak keras. Bumbunya tumbarnya strong banget, tapi enak, tetap gurih. Dan satenya ini nggak bau sama sekali Foodies. Nggak ada rasa bau kambingnya. Clear nggak bau, beneran. Enak banget. Kalau aku sih suka banget sama teksturnya. Nggak nempel di gigi, jadi kriuk-kriuk. Satenya benar-benar empuk banget. Ini karena dagingnya dibakar dalam waktu yang cukup lama di atas arang. Nah Foodies, arang ini juga nih yang bikin bau perengus di kambing sirna. Ditambah satu tusuk sate ini isinya full of daging semua loh. Waduh benar-benar kenikmatan hakiki ya. Next kita cobain yang ketiga, yaitu adalah tongseng goreng atau tongseng kering, tapi ada kuahnya dikit, agak nyemek-nyemek gitu Foodies. Rasanya nggak kalah enak, the best juga. Dagingnya empuk banget. Nah kalau di tempat lain kan tongseng kan seperti ini, ada kuahnya. Nah kuahnya namanya tongseng goreng. Kuahnya ada, cuman nyemek gitu. Nah Foodies, jarang-jarang kan ada yang namanya tongseng ayam goreng. Semua bumbu, bahan, dan cara masaknya sama kayak tongseng. Cuman ini kuahnya nih Foodies emang dibuat dikit. Jadi bumbunya jauh lebih strong dan pedesnya level dewa. Beda jauh sama tongseng kuah. Daging ayamnya empuk tiada tara karena kuahnya sedikit jadi bumbunya ngeresep banget sampai ke dalam. Dijamin lah Foodies sekali makan langsung berkesan, asyik.
Jadi ketiga ini semuanya the best, tapi kalau aku paling suka yang tengkleng jumbonya. Yang lebih wow rasanya. Tadi pas ngirup pertama kuahnya, wah, creamy dan gurih. Semua menu perdagingan di warung sate Solo Pak Kumis ini emang terbaik. Semua dagingnya bisa diolah sampai empuk dan juga berani sama bumbu. Gak heran ya foodies, warung ini bisa bertahan hingga 30 tahun. Pembelinya juga bisa dilihat sendiri kan, rame em. Nah, buat foodies yang mau kesini bisa datang aja ya ke warung sate Solo Pak Kumis di daerah Petojo, Jakarta Pusat. Bukanya dari jam 10 pagi hingga pukul 3 sore. Tapi catat nih, datangnya Senin sampai Sabtu ya, soalnya kalau Minggu tutup foodies. Soal harga gimana nih? Tenang, terjangkau kok foodies. Mulai dari kisaran 20 ribuan bisa banget tuh boyong satu menu daging di sini dan langsung aja dinikmati. Wih, mau dong? Nah ini dia foodies, baru namanya makan receh, menu receh tapi rasanya nggak recehan. Lanjut foodies, let's go! Hey, yang lagi butuh healing, yuk sini kumpul. Ini Jeremiah Rakesh mau spill nih cara healing buat hilangin pening versi low budget. Asik! Oke foodies, sekarang kita lagi di Pasar Lama Tangerang. Kita akan jajanan-jajanan banyak banget dari ujung sampai ujung. Pak, terima kasih jogetnya, lagunya. Saya pamit dulu. Yes foodies, healing gak usah dibawa sulit. Cukup main aja ke Pasar Lama Tangerang terus enjoy koploan deh. Nih aki-aki aja enjoy bener ya kan, healingnya pol. Habis itu tinggal jajan deh. Kan katanya perut kenyang bikin hati senang ya foodies. Apalagi jajannya di Pasar Lama Tangerang. Wah udah pasti gampang nih jajan menu receh yang rasanya no recehan. Skuy, ada yang jual taco tuh foodies. Halo Ibu. Iya, ini beneran Meksikan apa cuma ala-ala nih? Taco klasik khas Meksiko biasanya dibuat dari tepung jagung. Isinya berupa topping bawang bombay, cincang, dan juga daun ketumbar. Nah, kalau taco versi receh ini isiannya pakai daging ayam, keju mozzarella, dan aneka saus pasta seperti barbecue, bolognese, spicy, dan juga black pepper. Oke deh, tortillanya diolesin sama saus, lanjut dikasih daging ayam cincang dan mozzarella foodies. Lipat 2, lalu goreng deh dengan sedikit minyak. Nah, seporsi taco ini harganya cuma Rp20.000 aja loh foodies. Mantep kan? Kalau yang barbecue agak asam ya. Jadi kalau kalian mau coba yang, kalian lebih suka yang taste-nya tuh asam gitu ya, coba pilih yang barbecue deh. Karena kalau yang black pepper sama yang bolognese tadi, dia lebih ke asin. Kalau nggak kering nggak enak. Mexican food ini the best. Kita akan coba Korean food. Ya, pasti ngantri foodies. Oke, di sini tuh banyak banget dari ujung sampai ujung, jajanannya rame banget. Dan yang paling penting jangan lupa fokus, karena di sini banyak orang yang nyanyi-nyanyi. Ada kayak bapak tadi dan lain-lain. Mendingan kita tanya langsung aja ya. Ini nih foodies, jajanan yang lagi hype banget di sini. Gimana enggak, nontonin bikinannya aja udah satisfying banget. Bisa banget nih ya S3 marketingnya bikin pembeli kepo. Jadi, Korean fish cake ini dibuat dari adonan tepung yang dicampur dengan daging ikan, cumi, udang, dan potongan sayur. Di dalamnya dikasih isian lagi tuh foodies, mulai dari keju mozzarella, sosis, crab stick, jamur enoki, smoked beef, dan octopus. Bagian luarnya juga ditempelin sama nori. nah foodies, jadi sebelum terpampang nyata di depan sini, kita harus buat adonannya dulu. Jadi kalian nggak usah khawatir, karena ini fresh banget. Dibuat di tempat langsung, ya mas ya? Adonan yang sudah diberi isian kemudian digoreng foodies. Biasanya digoreng setengah matang dulu. Nah, kalau ada yang pesan baru deh tuh digoreng sampai crispy. Setelah itu dipotong dan disiram saus. Nah, jadi selain adonan yang kita coba aduk tadi ini tuh original. Ada crabs, ada octopus, ada enoki yang kita pesan tadi. Info harga nih foodies. Seporsi Korean fish cake viral ini habis Rp15.000. Gak heran ya fansnya banyak banget. Udah mana receh, rasanya endul, nonton aksi masaknya juga seru lagi. Anyway, karena makin lama makin rame, kita geser aja yuk Rakesh. Biar bisa maksimal nih icip-icipnya. Kita cobain yuk semuanya yuk. Padat banget foodies rasanya. Crabnya itu kayak ya potongan daging kepiting,
tapi kayaknya diadon lagi deh. Jadi dia merekat gitu loh. Kalau yang enoki, dia kayak bukan crunchy ya, tapi lebih ke arah kenyal gitu loh foodies. Aneh ya, enokinya bisa kenyal, nggak tahu diapain nih. Jadi dia kayak kalau digigit tuh kayak mental-mental gitu. Gimana tuh mental-mental tuh? Fix deh foodies, semuanya makan receh approve, isiannya jos, sausnya juga endulita banget. Dihap jadi satu, rasanya pecah. Dijamin foodies, kalau kalian mau pesan ini, kalian jangan pilih satu rasa, tapi harus semuanya. Mulai dari yang octopus, crab, enoki. Nah, ada lagi nih jajanan Korea yang gak boleh di skip, namanya Korean Popcorn Chicken. Kamu udah pernah cobain belum? Terbuat dari potongan daging ayam yang sudah dimarinasi, kemudian dilumuri sama tepung, lalu digoreng sampai garing. Selanjutnya dikasih saus sampai merata tuh foodies. Variannya lumayan banyak nih, ada keju, Korean, orange, dan madu. Aduk-aduk deh tuh sampai rata. Di luarnya tuh crunchy. Kayak popcorn chicken tuh kan digoreng sampai kering ya. Nah, itu kayak kriuk-kriuk gitu. Tapi di dalamnya itu masih empuk. Jadi nggak bikin sakit gigi foodies. Dalamnya tuh mateng sampai dalam, terus slice daging ayamnya itu enak banget. Karena basicnya sama-sama ayam goreng renyah, nah yang bedain ini rasa bumbunya foodies. Ada pedas buat yang suka bumbu pedas. Nah kalau yang Korean ada hint-hint rasa soulnya gitu kali ya. Foodies, kalau kalian suka yang asam, cocok yang cheese ini. Kenapa? Karena dia tuh creamy banget. Lihat deh, teksturnya tuh kayak creamy. Terus di lidah tuh berasa kayak dingin gitu loh. Cucok ya foodies, karena nggak terlalu pedas, saus creamy yang lezat ini tuh bisa banget jadi pilihan buat foodies yang musuhan sama pedes-pedesan. Pasar Lama Tangerang emang nggak bisa diem ya foodies, selalu ada aja yang baru. Dan yang pasti sabi banget nih buat jadi destinasi healing low budget. Bikin lidah bisa traveling ke Korea sama Meksiko tanpa paspor, asik kan? Makan receh menu receh, tapi rasa nggak pernah recehan. Foodies, kalian termasuk golongan kaum makan steak pas nunggu gajian gak sih? Tenang, kalian gak sendiri kok. Secara steak kan emang terkenal akan harganya bikin kantong meringis. Eits, tapi you know what? Itu mah zaman dulu. Kalau zaman now, katanya ini ada warung steak yang tetap bisa bikin kita datengin pas tanggal tua. Hai, apa betul? Mas, di sini dagingnya tuh berapa gram biasanya? 200 gram. Kita Saya sih pesan. ada varian tenderloin, Tenderloin? sirloin, sama rib eye. Nah kalau kita di sini favoritnya tenderloin. Mau coba? Oke, boleh saya coba itu. Meski tendaan, ternyata saus yang tersedia ini lengkap juga loh foodies. Dan gak cuma sausnya, dagingnya pun ada daging sapi Australianya loh. Ih keren! Kayaknya Mahesa udah siap nih mau ikutan masak steak ya foodies. Kita lihat ya, ini harus enak loh Mahesa. Gak boleh ada yang skip loh bumbu-bumbunya, oke? 7 kali. Iya, bolak-balik. Nah, habis itu kita minyakin dulu. Oh, ini lagi. Iya, habis itu kita pijet dagingnya. Oh, biar lembut ya. Iya. Wah, selain diajarin masak, Mahesa diajarin jadi tukang pijet juga nih kayak foodies. Tukang pijet daging sapi tapi. Setelah dikasih bumbu rahasia bolak-balik sampai 7 kali nih foodies, saatnya kita masuk ke proses pemanggangan. Iya. Kita boleh taruh di mana aja. Oke. Nah, ini untuk kalau udah selesai dimarinasi di bumbu, kita bisa tutup sih. Oh, tutup. Iya. Karena biar dia atasnya agak matang juga. Berapa lama kira-kira? Kalau medium well itu kita sekitaran sampai 10 menit. Oh, 10 Tergantung tipe dagingnya juga sih. Gak main-main ya foodies, alat panggangannya pun yang dipakai tuh standar resto gitu loh. Nah karena setiap jenis daging di sini punya tingkat ketebalan yang beda-beda, jadi lamanya proses pemanggangan juga nggak sama foodies. Juru masak di sini udah punya rumusnya sendiri nih, biar tingkat kematangannya bisa pas sesuai dengan request pelanggan. Mantul Coba diceki-ceki di Mahesa, udah bisa dibalik belum tuh dagingnya? Apa jangan-jangan udah gosong lagi? Waduh, gawat nih. Nah, kalau untuk kita yang ada apinya, geser boleh yang agak ada Oh. apinya. Biar dia nggak Biar rasa api. matang, iya, matangnya dia nggak apa ya, jadi nggak gosong ya. Iya. Betul. Ih, cantik foodies. Oke, tutup lagi. Boleh tutup lagi. Oke. Biar dia panasnya stabil. Betul.
Kakinya Mahesa udah lemes foodies karena nahan lapar dari tadi tuh. Daripada nanti tahu pingsan, mending nunggu steak aja ya di meja, oke? Sekalian dengerin review steaknya juga nih kita, cus! Biar rasa penasaran Mahesa terbayar nih foodies, jadi jenis daging-daging favorit di sini bakalan diicipin satu-satu. Gak ketinggalan dong sama saus-saus andalannya juga. Menu pertama yang mau diicip adalah tenderloin meltik dengan saus mushroom. Kita cobain rasa mushroomnya yang katanya di sini yang paling top. Kelihatan dong ya foodies, dari tampilannya aja beneran udah kayak steak di resto atau di hotel-hotel gitu. Ih, cakep bener. Enak banget. Harus pakai saus. Untuk tipe kematangan medium well, ini beneran pas banget loh. Kelihatan nih dari masih adanya daging bagian dalam yang berwarna pink cantik, ya kan? Kematangannya pas banget karena ini medium well. Jadi masih ada rasa lembal-lembalnya itu. Rasa saus mushroom ala meat A-meat ini itu punya rasa yang gurih ketemu sama rasa creamy dan aroma jamurnya kuat banget. Tapi tenang, rasa creamy-nya nggak bikin enak kok foodies, so tasty. Terus denger-denger nih ya foodies, ini tuh saus mushroomnya bikin sendiri loh. Ay, mantul Jangan kaget sama harganya. Seporsi tenderloin meltik lengkap dengan side dish-nya ini harganya 85.000 aja foodies. Waduh, mursida banget ya kan? Gak berasa nih, tahu-tahu udah mau habis aja seporsi. Tapi sebelum Mahesa ngabisin seporsi tenderloin ini, mending kita minta geser yuk buat cobain menu lainnya nih. Skuy Mahesa, kayak apa nih reviewnya si rib eye dengan saus barbecue-nya? Wah, motongnya enak. Kayak bumbu barbecue. Rasa manis, asam, dan daging smoky gitu loh. Ini juga salah satu rekomendasi banget. Aroma smoky khas steak mahal itu juga ada di steak-steak di sini loh foodies. Dan aroma smoky ini juga berhasil bikin nafsu makan semakin meningkat. Aduh gawat ini ya, kalau begini mah kita bisa lupa diet nih foodies. Rasanya lebih kers gitu loh. Kers, enak banget. Karena aja lebih tipis. Tapi pembakarannya sama, lamanya 15 menit. Untuk kematangan daging rib eye-nya, tadi Mahesa pilih yang well done. Ini artinya adalah tingkat kematangan paling mentok alias dagingnya matang dengan sempurna. Foodies pasti pernah deh kan nemuin daging yang dimasak dengan well done, tapi pas dagingnya dikunyah kok malah keras alias alot ya. Kalau di sini mah anti alot-alot kuap. Oke deh, next kita pindah yuk ke piring yang terakhir nih foodies. Ada daging sirloin dengan saus black pepper. Kalau dari tadi sausnya dicocol, nah kali ini kita cobain nih tim foodies yang kalau makan steak sausnya diguyur nih, ya kan? Cus, kita ciki-ciki. Rasa black peppernya kenceng banget di lidah. Tapi tetap overall untuk rasa memang rasa hotel. Sesuai dengan motonya, rasanya rasa hotel. Biar makan dan lihat-lihatannya makin fokus tanpa mikirin bill nih foodies. Kita bisikin dulu ya harga seporsi sirloin ya. Australian sirloin ini harganya cuma 63.000 aja. Wow, super receh dong. Lihat aja tuh, nggak cuma Mahesa yang makannya lahap banget, tapi semua pelanggan di sini kelihatan nikmat banget makannya. Belum lagi sampai the waiting list segala. Ini artinya emang steak di Meat A-Meat ini worth to try banget. Langsung aja melipir ya ke Meat A-Meat yang lokasinya ada di tenda Taman Sunter Indah di tenda yang paling ujung tuh foodies. Bukanya dari jam 5 sore sampai jam 11 malam. Gak perlu nunggu gajian, sekarang juga bisa kok. Cus, langsung ke sini ya. Makan receh, menu receh, tapi untuk rasa enggak recehan. Lanjut lagi.